ternyata adaptif gameplay yang bisa dibawakan sama tim dari Philippines. Sementara kalau ngeliat dari Malaysia dan Indonesia kan tipikal gameplaynya nggak terlalu beda jauh Om. Dan kayaknya ini bakal jadi salah satu faktor kita bakal ngeliat team fight yang cukup banyak sedari awal game. Ya, aku lebih kepengen ngelihat berapa banyak atau ngitung ya, berapa banyak poin kill dead yang didapetin dengan dua tim ini. Karena itu yang aku lihat semasa nonton dari region Malaysia ya, kayak hampir sama dengan region kita juga, region Indonesia. Average time kita di bawah 15 menit. Kalau dari Malaysia sendiri, mereka untuk KDA-nya di early game itu bisa sampai 10 sampai 12 gitu loh, di bawah menit yang kelima. Jadi lumayan seru lah ya kalau kita melihat. Tapi Yves-nya di ban, gak ada Povius juga. Ini kemungkinan Hilda bakal dipaksa untuk diambil dengan Malaysia kalau mereka nge-ban chip sekarang. Yep. Kalau mereka ngelepas chip ya berarti harusnya Indonesia yang bakal nge-ban chip now. Kayaknya Indonesia udah kayak silahkan nih Gojes, pakai aja nih Hildanya, gitu gak sih? Kayaknya. Hilda ya ambil siapa Gatot Kaca gitu. Tahu ya enggak? Hilda ban sekarang dari Malaysia. Chip akan di-ban kah? Kalau misalkan gak di-ban, apakah akan di first pick nantinya untuk Kyums? Karena banyak banget kasus untuk chip yang terlalu banyak di-ban sampai akhirnya sekalinya dilepas, ini nggak jadi optimal juga. Dan ini benar-benar Indonesia punya strategi apa nih dengan ban Haritnya juga nih, hero dari Loleal yang tadi sempat kita mention juga. Ini sudah tidak ada. Suyo atau chip Om? Suyo, chip, Matilda juga masih ada loh, jangan salah loh, banyak banget. Dan chip yang di-ban, Matilda lepas, Suyo juga ada. Jadi pilihan, tapi menurutku Matilda masih cukup mahal kalau memang mau diambil sekarang ya. Karena Suyonya nanti bakal bisa diadu dengan Alpha nih sekarang. Nah ini dia Gojes. Mirip antagonis ya. Bener juga sih. Tapi terakhir ya Ul, waktu aku ngeliat dia dia Hildanya kan terpick tuh, ketutup tuh di game yang kedua. Fanny bener. Oke, we miss something. Tidak. Fanny lepas. Wow, tidak Suyo. Tidak juga bukan Gatot Kaca. Bukan Matilda. Tapi Fanny first pick untuk Sekis. Yap. Fanny yang dirasa cukup lemah ya, jadi di buff kemarin. Dengan tambahan energi regen yang lebih mudah untuk dia. Wow. Maka Fanny dari Sekis kembali akan mengudara di sekarang. Dan berhadapan dengan siapa dulu sekarang nih? Buat Fanny-nya dia. Alpha bersama dengan Gatot Kaca kembali dibawakan oleh tim Indonesia. Oke. Sebenarnya aku agak ngeluh sih kalau ngeliat dari Fanny sekarang ya. Kayak secara durability dengan build yang sekarang udah mulai adaptif juga, dia lebih bisa bertahan. Tapi kayak banyak momen dia akhirnya nggak bisa delivering damage secara besar Om, karena buildnya sekarang juga udah kegeser kan. Kayak buat Fanny lebih nyari buat ini gak sih, yang sustain aja dia. Jadi memang dia lama nih buat di team fight-nya, dia bisa steal cable terus-terusan. Cuman ya kalau damage-nya gak terlalu gimana lah, masih bisa dilawan dulu nih buat di awal-awal ya. Belum ada stopper sih sebenarnya untuk bagaimana menghentikan laju dari Fanny-nya secara langsung. Tapi untuk Lui dan juga Hylos, perebutan Lui ini bakal terjadi sih, karena aku bisa katakan Lui dengan gameplay yang cukup bagus juga bisa dibawakan sama Sans. Dan sekarang langsung diambil di 3 pick atas bahkan untuk Storm yang mau. Ya, dan Lui bakal bisa memegang Gatot Kaca bersama dengan Alpha. Ya ini dia nih menjadi sumber masalah. Dan satu yang aku pengen sempat bahas tadi adalah bagaimana untuk hero ya yang dipersiapkan untuk Gojes. Dia akan hanya menjadi tahan badan, high loss. Ini kemungkinan besar akan masuk sebagai EXP lane buat Malaysia. Udah banget untuk semua fighter. Yap, dan ini Stormy juga sih sebenarnya ya. Dan Brody yang diambil setidaknya sebagai gold laner yang cukup mandiri dan terbilang punya defensive mechanism juga nih untuk Brody yang langsung diambil di 3 pick atas. Apalagi sekarang Brody udah menuju ke arah Malefic Gun item pertama juga oke banget. Ya, kita sudah melihat sebenarnya hasil untuk Malefic Gun di Brody ya. Karena Furious Hammer adalah part of atau bagian dari Malefic Gun. Ya udah buat aja langsung buat first itemnya si Brody. Dia punya range sudah jauh, ditambah ketambahan lagi 15% dari apa yang bisa diberikan dengan Malefic Gun.
Tapi Tigreal nih Ul, ternyata di ban juga. Apakah mereka akan menuju ke Yums yang bakal di ban buat hero-heronya? Chow kan next, Chow Grok. Oh bener ternyata, Grok yang di ban oleh tim Indonesia. Jadi mereka respect juga nih untuk ke Yumsnya. Karena tadi pas di semifinal ya berhadapan dengan tim Turki, Groknya Yums juga menyala sekali abangku. Jadi kayaknya udah ditarget dan mungkin Chow sekarang bisa jadi pilihan band untuk Malaysia, mau Chow atau mau Ruby sebagai stopper juga. Walaupun kita udah jarang banget ya ngeliat Ruby yang bermunculan. Ya, kayaknya Ruby udah kayak lumayan menghilang ya. Dan sepertinya buat tim Indonesia sendiri mereka butuh hero seperti Chow sebenarnya. Atau kalau mereka nggak pakai Chow pun ya Gatot Kaca ini masih bisa lah untuk bisa langsung melompat ke belakang kan. Apalagi punya Unbreakable untuk memberikan efek tone. Tapi last ban dulu dan bener Chow-nya yang di ban. Yap, berarti ini masih dia. dengan melihat proyeksi Gatot Kaca dimainkan sebagai EXP lane Ul. Bener gak? Oke. Harusnya ya mempercayai bahwa atau menutup aja chance-nya agar tidak keluar lah hero-hero kayak Kufra, kayak Chow-nya juga yang bisa stop pergerakan dari Fanny-nya. Tapi Vexana yang diambil sekarang, ini Malaysia berarti dari tadi ketemunya sama Vexana terus ya. Rosa, Vexana, terus juga sekarang diambil lagi sama Sans. Ya, dan Vexana lumayan efektif sebenarnya ketemu dengan Fanny nih. Kayak dengan efek dari Deadly Grasp-nya si Vexana bisa memberikan efek fear-nya buat Fanny-nya kalau memang ada pas banget tepat di depannya. Tapi kalau sampai miss, itu yang bahaya karena sekali saja miss berarti untuk defensive skill dari Vexana ini bakal habis juga. Dan 1-1 bersama dengan Edit ternyata bagi tim Indonesia. Masya! Wow! Masyanya Luke! Dan itu dia untuk sedikit pembahasan kita ya dari awal dan kita langsung masuk ke dalam game pertama dari semifinal yang kedua antara Malaysia berhadapan dengan Indonesia. Ya, berhadapan dengan Seki Stormy Loleal Gojes gitu sekarang udah berubah namanya berubah ya. Tapi untuk sekarang itu dia permainan agresif yang bisa ditunjukkan oleh Stormy dengan permainan duality-nya juga membuat dari Keyboy kehilangan banyak HP sehingga sekarang kalau bisa dikatakan untuk poros mid lane-nya ini bisa dipegang perlahan nih sama tim Malaysia. Iya, dan ya ada 2 emblem tank ya. Dari Hylos dan juga Edit ini cukup tanky banget sih. Dan ada 2 emblem assassin yang dibawakan oleh tim Indonesia. Itu Masyanya bahkan full assassin ya. Pakai Master Assassin juga, sama dengan Brody. Trill juga ada, Lethal Ignition bahkan dipakai. Tapi untuk di area topnya, kelihatannya Hylos ini akan cukup nyaman untuk di early game ya. Setidaknya sebelum Masya hit di level yang keempat. Karena kalau udah ada Thunderclap, biasanya lebih susah nih buat megang ke Masyanya. Tapi semasa nih, Masya memang masih bisa kena pressure. Harusnya di bagian topnya masih cukup nyaman. Dan kalaupun mau dapetin point kill, Sekis masih bisa mencoba menuju ke EXP lane. Karena Masya di early gak terlalu tanky dibandingkan dengan nanti waktu dia hit di level 15. Yap, kali ini bakal ada sedikit damage yang bisa disumbangkan oleh Sekis. Permainan Steel Cable kali ini bakal coba untuk langsung menabrak dari arah belakang melewati turret. Cukup percaya diri. Walaupun ya ada kalkulasi dengan Steel Cable yang cepat juga sehingga terhindar dari damage yang bisa disumbangkan oleh Indonesia. Sehingga kali ini kalau ngeliat dari gold lane-nya ternyata nggak dibiarin sendiri nih. Lolealnya udah mulai dibantu perlahan dengan adanya movement dari Yums. Ya, karena secara range-nya pasti ya di outrange dengan Brody juga menuju ke Melvin Gun. Nanti untuk first-nya lebih jauh lagi nanti range untuk Brody, jadi akan lebih safe untuk melepaskan basic attack untuk Brody itu sendiri. Dan sebagaimana nih ya, untuk mentionan kita nih, look-nya bakal terhambat untuk di awal-awal, gak bakal bisa setup di turtle yang pertama. Jadi untuk Fanny dari Sektisnya ini akan sedikit lebih bebas untuk turtle pertama. Yap, Gojes, HP udah mulai tipis tapi Albert berhasil dihilangkan dengan adanya 1 buah first blood yang diamankan oleh tim Malaysia di tangan dari Yums-nya. Cicilan dari Sekis dan dieksekusi dengan begitu baik membuat sang jungler kali ini pun harus dihilangkan sehingga tidak akan ada pengambilan objektif menuju arah turtle dengan begitu cepat yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Sehingga kali ini kalau kita tahu Fanny yang memang biasanya jarang banget nih ngontes turtle pertama, ini akan semakin free lagi untuk bisa mendapatkan farmingan priority-nya terlebih dahulu di jungle milik dia. Karena turtle-nya cuma akan dijadikan pajangan ya. Kalau mereka mau teamfight, mereka bakal ada di turtle. Kalau mereka nggak mau teamfight, mereka tidak akan ada di turtle. Dan itulah yang akan dilakukan. Turtle-nya dibiarkan begitu saja. Luke baru memiliki 1 swift boots. Agak terhambat memang, mungkin mencari attack speed saja dibandingkan dengan Heptasis yang masih ditahan dulu.
Yap. Oke, tapi setup telah dilakukan oleh timnas Malaysia. Kali ini Sekis akan mengincar keberadaan dari seorang Sans bermain lagi. Ada Eternal Guard memang sedikit mengincar dan ada efek airborne, tapi Sans kali ini satu hit terakhir tidak bisa selamat walaupun Avatar of Guardian dari Keyboy mengincar ke arah 3 pemain lainnya, tapi sayang tidak pop damage. Tapi Luke bermain sendirian dan Luke gak bisa bertahan lebih lama lagi, dan bahkan Albert mengeluarkan satu buah skill Alpha. Albert juga bertahan karena Revitalize dari Gojes pun memperkuat lagi team fight yang bisa dibawakan oleh timnas Malaysia. Yap, dan ya ini menyisakan hanya cewek yang memang tidak join tim fight-nya ya. Tapi begitu banyak objektif jatuh ke tangan Malaysia. Mereka dapetin turtle-nya, mereka dapetin 4 poin kill, 5 bahkan tanpa balas untuk kali ini. Dan cewek yang masih bisa di-pressure dan harus hati-hati diversion yang bisa... Oh, cewek apakah sadar nih kalau ada orang di sampingnya karena Stormy Yums sudah ready on positional. Waduh, ini bahaya sih. 5-0. 2000 gold lead yang dipegang di menit keempat untuk tim Malaysia. Bahkan ini siapa yang nantinya ditugaskan untuk bisa buka vision, Om, atas diversion yang bisa dilakukan sama Stormy? Ya, paling dekat mungkin Keyboy kali ya, kalau memang mau diwajibkan untuk buka rumputnya, atau ya Sans bisa cek the bush juga. Cuman ya Lolil udah mulai ada keleluasan juga. 2 lane diberikan untuk Lolil, dan sejauh ini Sekis dengan Fanny-nya kayak belum bisa dihentikan, selalu bisa terbang, dan punishment untuk Sekis gak ada sama sekali, belum terlihat sejauh ini. Yap, tapi all in menuju ke arah Yums. Kali ini Sekis akan hadir dari arah belakang, dan bahkan permainan Cable yang begitu cepat membuat dirinya pun tidak tersentuh sama sekali. Sementara kalau ngelihat dari arah EXP-nya ya, ini Gojes masih coba untuk memegang laju dari Luke agar tidak terlalu lebih leluasa lagi melakukan cut wave minion. Dan harusnya ada movement yang bisa dilakukan karena Sekis mengincar ke arah seorang Luke kali ini, dan karena dia cutthroat mega kill diamankan oleh Sekis. Ya itu dia, memang Masha kuat tapi level 15 dan tidak untuk di early game yang bisa dipunish habis-habisan. 3 bar HP yang dimiliki oleh Masha itu memang kelihatan banyak, tapi tidak sebanyak itu ya. Tipis banget buat Masha-nya. Dan tim Indonesia mereka harus mencari cara, gak cuman Sans ya bagian top tergesek dengan Sekis. Wah, Dan hilang langsung ya. Unstoppable. Sekis ini benar-benar dia tahu banget targeting, dia tahu Luke bisa ditumbangin, dan terlihat untuk Sans yang sendirian dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan menjadi makanan yang empuk, karena kayaknya Sekis ini suka banget ngincer ke arah Vexana-Vexanaan, Om, dari tadi. ya dia pede banget dengan kabelnya dia ya, kabelnya bisa melengkung tuh kayaknya tuh ya. Oke, dan ya Gojesnya masih akan menerima begitu banyak damage tuh. Iya, ini Gojes mencoba untuk bertahan lagi dengan Revitalize ya. Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun, tapi Albert kembali hilang di waktu yang bersamaan dengan turtle yang muncul. 8-1, tapi terkecup lagi kali ini untuk Gojesnya, bakal coba untuk langsung dikeluarkan Torn Apart Memory. Satu hit terakhir, Gojes gak tumbang dan bahkan dibalaskan keadaannya. Di sisi lain, ada satu lagi kerugian yang dialami oleh tim Indonesia karena outer bottom turret berhasil dihancurkan, bahkan cewek harus hilang di tangan dari Stormy dengan permainan dari duality yang begitu mengerikan. Tapi Sans flicker dan bahkan gagal untuk bisa menunggukan Stormy. Resource yang begitu mahal dan bahkan mendelay waktu begitu banyak. Tim Indonesia, mereka benar-benar kayaknya kehilangan banyak banget resource. Oh, itu bahkan yang dapat killnya tadi turret, bukan hero dari tim Indonesia. Dan wow, ini kepegang banget. 3.000, ya hampir 3.000 untuk gold difference-nya dari turtle-nya, yang memang bukan menjadi prioritas ya untuk Malaysia, karena mereka lebih memilih untuk melakukan team fight. Mereka punya potensi team fight karena mereka membawakan Fanny juga. Dan sejauh ini belum menyerah untuk mendapatkan objektif. Albert sudah mulai start di turtle-nya. Terspot oleh Yums, ada Gojes juga di bagian top, bahkan ada Lolils. Wow. Wah, ini bakal dipaksa lagi sih. Keyboy terpaksa mengeluarkan Avatar of Guardian untuk defense, dan Luke pun susah banget untuk bisa delivering damage karena turtle berhasil untuk disecure oleh Sekis. Hadir lagi dari Sans yang akan menjadi target, bermain di Stable, dan bahkan Kato dan Monster Kill diamankan, dan bahkan Albert Spill All Alpha membuat dari Gojesnya pun berhasil menjadi pertukaran nyawa antara Keyboy dan juga Gojes. Namun kerugian lagi-lagi kali ini harus dialami oleh tim Indonesia. Mereka kehilangan objektif, dan bahkan Loleal dibiarkan sendirian. Ini turret-turret juga bisa dilumat oleh Loleal. Ya ini bukan cuma Sekis yang menjadi masalah, Loleal juga ada nanti untuk di late game. Malaysia mereka sudah sangat siap, skenario late game punya, oke. Diversion ada, Wan punya. Di early game mereka punya trio ya. Ini mungkin antara Hylos yang bisa jalan bersama dengan si Yums, dengan edit dia, dan dibantu lagi nih dengan Fanny untuk di early game. Dan bahkan late game ini Yums juga menjadi salah satu hero yang bakal mematikan dengan magic damage dia dengan full defense item Primal Wrap.
Oke, team fight kembali terjadi kali ini. Sepertinya dari Yums yang berhasil untuk di take down. Tapi ini masalahnya juga the power of scalingnya. Tapi lagi-lagi bermain dengan steel cable. Albert satu hit terakhir godlike diamankan. Dengan adanya lethal ignition yang menyala dari Sekis. Walaupun memang udah menjauh, tapi Albert harus hilang untuk keempat kalinya. Ini menjadi targeting terus-terusan juga, dan bahkan purple buff bakal coba untuk langsung saja diambil oleh Sekis tanpa adanya penjagaan yang begitu berarti yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Cancel no. What? Sebuah cancellation yang dilakukan oleh Sekis dan juga Stormy. Look, harus dihilangkan, dan lihat damage leaderboard yang bisa disumbangkan oleh Sekis. Ini hampir 2 kali lipat apa yang bisa dilakukan oleh Albert. Iya, dan itu nice moment banget ya, karena mereka diversion ke atas juga melihat adanya potensi split push. Dan memang itu menghentikan Luke untuk split push recall sedang dilakukan. Tapi bushnya di beberapa detik yang terakhir sebelum bisa kembali ke base, ternyata ada Sekis yang masuk dengan steel cable juga tadi. Padahal ya steel cable yang pertama itu tadi udah bukan rumput yang pas, tapi dia ke bawah langsung ngecek dan dapetin buat si Luke dan Lolil punya Melvic Gun nih. Wow, Indonesia ini benar-benar dalam genggaman Malaysia sekarang. Ya, dikontrol habis dari segi movementnya juga, dan bahkan Keyboy tidak bisa mendekat sama sekali. Terusir dengan adanya dispersion rotation yang bisa disumbangkan oleh Stormy. Bukan cuma sekedar jadi out of position, tapi lebih ke ada burst damage juga yang bisa disumbangkan oleh Stormy. Sehingga hero-hero jalan kaki kayak Keyboy, kayak Luke, dan bahkan Albert ini akan semakin mudah untuk bisa ditarget. Memainkan yin and yang-nya juga sekarang. Dan outer turret yang sudah habis semuanya dari tim Indonesia. Mereka akan menantikan juga bagaimana kedatangan dari Lord yang akan muncul dari sisi Malaysia. Purple buff masih coba untuk diamankan juga. Tapi masalahnya lagi-lagi nih, Sekisnya hadir dengan teori ancaman. Tapi serem banget sih, karena memang kita tahu ya, Fanny ini adalah hero pegangan buat Sekis juga kan. Kayak begitu banyak tim yang ngelihat, oh ini kita lawannya Sekis, kita ban nih buat Fanny-nya. Tapi ternyata terlepas dan langsung diambil, udah tanpa basa-basi sama sekali. Dan di bagian bottom lane, Wow! di outplay. Outplay dari Loyal. Thunderclap dari Luke mencoba untuk, memang HP-nya udah low banget, tapi pas banget weakness point-nya pecah. Sehingga crossbow of tank kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan point kill juga terhadap hilangnya Luke. Lord memang masih bisa di defense, tapi satu pasif di arah bawah dari base turretnya pun berhasil di trigger. Dan inner turret ketiga harusnya di arah top lane akan segera dihancurkan di tangan dari Malaysia. Yap, ini terlalu dalam sebenarnya untuk damage early game yang diberikan dengan Malaysia ya, sehingga kita tidak melihat nih adanya potensi dari tim Indonesia untuk bisa ngembalikin di early game-nya, dan potensi mereka untuk menjawab segalanya ada di late game. Tapi apakah mereka akan sanggup untuk membawa sampai ke late game seperti itu? Karena Sekis, lihat, dia sudah ada di level 15 maksimal sekarang, full power potential bagi tim Malaysia. Dan jelasnya ya tim Malaysia mereka akan berusaha untuk fight-nya ini di luar base dari milik tim Indonesia, mancing aja keluar. Mancing aja ya, dan ini bedanya udah di angka 3 level nih sekarang dari kedua belah jungler. Itu bakal menjadi satu masalah pastinya kalau misalkan nantinya mau kontes juga ke arah secured objektif, dan bahkan map control dipegang habis oleh tim Malaysia. Dan bahkan inisiasi kembali terjadi dengan Glorious Pathway yang telah dibentangkan oleh Gojes. Ternyata hanya memberikan sedikit teori ancaman aja, tapi Sekis bermain lagi dengan skill cable kali ini mencoba untuk masuk. Tapi purple buff masih bisa diamankan oleh Albert dengan retribution yang sama-sama sebenarnya dikeluarkan. Oke, masih dengan purple second ya untuk Lord. Enhanced Lord, tapi gold gap-nya jauh banget. Ini Sekis sangat memimpin dengan 804 juga yang sudah diraih dengan dia. Early game sudah hilang bagi tim Indonesia, tapi masuk ke dalam mid game seperti ini. 10.000 banding 6.000. Lihat tuh, Fanny lawan Alpha. Secara mobilitas bisa dibilang ya Fanny-nya unggul jauh banget ya. Dan banyak sekali sumbangsi damage yang diberikan dari Sekis tadi. Yang sangat on point dan tidak takut sama sekali nih untuk langsung ke belakang dia. Untuk langsung menargetkan ke Suns yang memang ditargetin dari awal. Oke. Karena memang Suns ya secara defensifnya menjadi target utama lah harusnya ya. Dia nggak ada, ya paling cuma ada daily graph doang, terus flicker juga ada cooldownnya. Sementara kali ini dengan adanya Lord yang sudah langsung dieksekusi oleh tim Malaysia tanpa adanya kontes sama sekali yang bisa dilakukan, menjadi Lord enhance pertama yang akan muncul nantinya dari sisi Malaysia, yang dimana akan bisa langsung charge in terhadap base turret yang dimiliki oleh Indonesia. Karena ini 3 base turretnya udah terekspos semua Om. Dan gimana caranya mereka mempertahankan high ground defense mereka, karena ini cukup terbatas. Mungkin Suns aja nih.
Iya, cuman Sun sih untuk bisa langsung fast clearance ya. Jadi lumayan berat dan pasti ini bakal dipaksakan sih buat tim Malaysia, kayak mereka udah unggul jauh banget dan bahkan mereka lebih ke slow push nih, 3 lane yang bakal coba buat didorong juga. Di bagian topnya masih ada Sekisnya, bakal dorong satu kali dulu sebelum mereka bakal push berbarengan dengan Enhanced Lord yang sudah mulai jalan berbarengan. Ya, ini Loleal juga udah tancap gas banget ya, movementnya udah cepet banget. Lord masuk ke dalam satu buah base turret, tapi lihat bagaimana Sekis kali ini memberikan teori ancaman kembali dan Albert lah menjadi target pertama dan bakal Kimoy gak bisa kemana-mana karena Stormy punya damage yang besar. Lordnya sudah mulai masuk, tersisa 3 pemain dan bahkan Duality double kill. Dia mereka oleh Stormy, terangkat lagi dan bahkan Luke tidak bisa bertahan dan wipe out. Harusnya diciptakan oleh tim Malaysia dan Indonesia kehilangan game yang pertama. Super dominan untuk Malaysia dari early game mereka pegang, mereka nggak kendor sama sekali. Dan kalau kalian lihat tadi di akhir, Sekis masih sempat buat ganti ke Immortal, nggak kehilangan, nggak dapetin death sama sekali. Dia ganti ke Imo, dia balik lagi tadi untuk melakukan team fight untuk memecahkan base split dari tim Indonesia. Dan ya ini early dominance yang tidak terpatahkan di game yang kedua. Mungkin kita bisa berharap. Dari recap apa yang terjadi di game yang pertama dengan highlight berikut ini, Om. Wow, ini benar-benar sakit sih ngelihat bagaimana Sekis yang bebas untuk bisa terbang dan tidak ada jawaban sama sekali untuk Sekis juga. Yang paling dekat yang tumbangin Sekis tadi, Tarat tadi yang terakhir tuh aku lihat. Kayak buat yang lainnya susah banget buat bisa pegang Sekisnya. Mereka selalu bisa mancing dan bahkan dapetin untuk point kill di awal-awal buat Sekis. Terlalu kenyang dia untuk di awal. Dan ini dia buat akhirannya ya, untuk team fight terakhir yang terjadi. Lolil mungkin memang jarang banget buat Lolilnya bisa dapetin atau menggunakan one-one. Tapi ya tetap masih efisien karena one-one-nya tidak terganggu sama sekali. Nah, tuh kalian bisa lihat tadi kan, Fanny-nya sebenarnya udah pecah Immortal maksudnya, karena dia beli dulu tengah jalan tadi. Luar biasa. 11.000 Om, beda goldnya di menit 14 kan. Dan ini dia item-item yang berubah dari typical Fanny, bukan cuman langsung ke arah Heptasis, tapi lihat ada anti-kiras, ada rose gold juga di situ. Sebenarnya tadi dia punya Heptasis 1, kayaknya dijual buat ganti Imo tuh yang terakhir. Dijual ya? Tuh lihat tuh, dijual biar gak ada poin death sama sekali. Dia jual 2 item tadi tuh buat yang terakhir, karena memang sih udah cari aja item-item defense sekarang buat Fanny-nya kan, karena dia udah cukup sakit dan bisa mengandalkan Heptasisnya buat first item. Ya Melvick ada, Rose Gold juga sih, jadi ya mainin penetration lah intinya. Dengan beberapa item defense-nya udah cukup banget lah buat Fanny-nya. Dan targeting dari Sekis ini yang bahaya, dan juga objektif buat tim Malaysia. Lord Turtle Tarat, wow, gak bisa diganggu loh sama sekali. Iya, terus purple buff yang memang menjadi salah satu bensin untuk Fanny